Nasdem pastikan koalisi perubahan belum terbentuk, Anies Baswedan masih mengambang. Memang nama koalisi perubahan yang diusung secara tidak resmi oleh tiga partai, PKS, Demokrat, dengan Nasdem, itu belum menunjukkan sepenuhnya esensi perubahan apa yang mau diusung. Jadi saya melihat ada semacam kegalauan dari beberapa elit partai pendukung Mas Anies dalam membawa tagline perubahan ini. Kegalauan itu terutama dari pihak Nasdem. Karena Nasdem itu posisinya itu satu kaki berada di dalam pemerintahan, kaki yang lain sudah mengusung calon presiden yang oleh publik, bahkan oleh salah satu elit partainya, meskipun kemudian dibantah, itu mengusung antitesa Presiden Jokowi. Itu kan menunjukkan satu kegalauan tertentu. Satu sisi all out mendukung pemerintahan, sementara kalau ingin memenangkan capres Anies Baswedan, maka sepenuhnya harus mengusung satu narasi yang berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh pemerintahan sekarang. Yang akan menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Itu saya pasti katakan bahwa koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu. Karena koalisi ini dilatar belakangi dengan pemahaman bahwa koalisi ini antara tiga partai tidak ada pimpinan koalisinya. Koalisi ini setara. Ternyata koalisi perubahan itu layu sebelum berkembang, membusuk sebelum matang. Mengapa deklarasi pencapresan Anies gagal dilakukan oleh tiga parpol itu? Menurut saya ada beberapa penyebab. Pertama, Anies lebih terlihat sebagai jurkam parpol Nasdem daripada seorang capres. Kemana-mana saat ini Anies lebih mempromosikan Nasdem. Dia terlihat sebagai juru kampanye partai Nasdem daripada seorang capres. Parpol-parpol lain yang mau mendukung Anies tentu akan bertanya-tanya, buat apa dukung pencapresan Anies, tapi yang dapat untung, dapat manfaat cuma partai Nasdem saja. Koalisi perubahan yang disebut-sebut diprakarsai oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ternyata masih prematur. Koalisi perubahan sebelumnya telah menentukan sikap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilihan presiden 2024, walaupun pernyataan dukungan itu belum secara resmi. Untuk itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 lewat forum internal partai secara resmi. Menurut koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan menjadi capres 2024 sejatinya belum terbentuk karena Demokrat PKS belum mendeklarasikan diri lewat forum internal partai secara resmi. Ali menuturkan bahwa saat ini baru Nasdem yang telah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan secara resmi yang diputuskan melalui forum Rapimnas Partai Nasdem. Dalam waktu dekat, kata Ali, dirinya mendengar bahwa baru Partai Keadilan Sejahtera yang bakal segera menggelar rakernas untuk mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Mekanisme pengambilan mendukung Anies itu lewat apa? Itu apakah mekanisme pengambilan keputusan di Partai Demokrat itu hanya seperti itu atau dibawa di forum resmi? Demikian tugasnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ketiga partai politik di bakal koalisi perubahan punya kesamaan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. AHY menuturkan dalam pembahasan tim kecil rencana koalisi perubahan sudah mendekati tahap finalisasi. Menurutnya, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari 6 bulan sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. AHY menyebut pihaknya juga menyerahkan kepada Anies terkait cawapres pendampingnya sebagaimana telah disampaikan Partai Nasdem. Ia mengakui jika Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawa pres. Yang terpenting lanjutnya diskusi bacawa pres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. Karenanya AHY menambahkan Partai Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawa pres kepada baca pres yang diusung.